Halo guys, balik lagi sama gue Fadila Ilyas. Kali ini kita bakal bedah satu episode SpongeBob yang kelihatannya cuma lucu-lucuan doang. Tapi kalau lu perhatiin lebih dalam, ceritanya jauh lebih berat dari itu. Semua bermula dari sebuah alat peniup karang yang baru aja datang lewat paket buat SpongeBob sama Patrick. Mereka berdua main-main sama alat itu, niup dan nyedot apa aja di sekitar rumah, sampai gak sadar saking serunya. Tanpa mereka tahu, jendela dan pintu rumah Squidward ikut kesedot abis, dan Squidward kejebak di dalam rumahnya sendiri. Dia berhasil keluar lewat lubang yang dia gali sendiri, terus minta SpongeBob sama Patrick benerin pintu sama jendelanya secepatnya. Tapi pas mereka coba benerin, alat itu malah nembak mereka dengan tenaga yang kelewat kuat, sampai rumah Squidward hancur total dalam sekejap. Di tengah puing-puing rumahnya sendiri, Squidward bilang ini udah keterlaluan. Dia nggak mau lagi tinggal di sebelah mereka berdua. Pas dia masih ngomel sambil berdiri di antara puing, TV-nya yang ketiban di situ tiba-tiba nyala sendiri, nayangin iklan sebuah komunitas eksklusif namanya Tentacle Acres. Tempat itu khusus buat orang-orang yang udah capek banget sama lingkungan mereka dan pengen banget pindah ke tempat yang baru. Squidward langsung datang ke sana hari itu juga, ngelewatin sesi interview singkat di gerbang masuk dan akhirnya diterima jadi warga. Sempet ada sedikit gesekan kecil sama salah satu warga di sana, tapi itu nggak ngurangin semangatnya sama sekali. Begitu masuk lebih dalam, dia kaget. Soalnya semua tetangganya di sana persis kayak dia. Sama-sama suka ketenangan, sama-sama main alat musik klarinet, dan rumahnya juga identik sama rumah lama Squidward. Buat dia, ini rasanya kayak nemu tempat paling sempurna yang pernah ada. Malam itu, sebelum dia tidur, SpongeBob sama Patrick nelpon, minta dia balik aja ke rumah lama. Tapi Squidward nolak. Dia bilang gak mungkin dia ninggalin kesempatan buat akhirnya hidup bareng orang-orang yang sefrekuensi sama dia. Hari pertama di sana, dia ikut bersepeda bareng tetangga-tetangganya, belanja di pasar yang lengkap sampai jual roti kalengan, ikutan kelas tari interpretatif, dan akhirnya gabung jadi kuartet klarinet bareng 3 orang lain di taman. Hari kedua, persis sama kayak hari pertama, dan dia masih seneng-seneng aja ngejalaninnya. Tapi semakin lama dia tinggal di sana, semakin dia sadar, tiap hari kerasa sama persis kayak hari sebelumnya, tanpa ada satupun yang beda. Hari ketiga, hari keempat, sampai hari-hari berikutnya, semuanya kayak salinan dari hari sebelumnya, gak ada satupun kejutan kecil yang muncul. Sepedaan yang sama, belanjaan yang sama, klarinet yang sama, diulang terus, kayak rekaman yang diputer ulang dari awal. Padahal ini tempat yang katanya paling cocok buat dia, tapi entah kenapa rasanya ada sesuatu yang hilang. Hidup yang dia anggap paling sempurna itu ternyata cuma jadi satu lingkaran yang berputar di tempat, hari demi hari. Dan di titik itu, ada sesuatu yang mulai goyah di dalam diri Squidward. Sesuatu yang lama-lama bikin dia ngelakuin hal yang dulu gak pernah sekalipun kepikiran bakal dia lakuin. Pertanyaan yang menarik dari sini adalah, kenapa sih lingkungan yang udah sempurna malah bisa bikin orang makin gak bahagia? Psikolog punya nama buat fenomena ini, adaptasi kesenangan. Intinya, otak manusia nggak didesain buat ngerasain kebahagiaan yang konstan terus-terusan. Bahkan orang yang menang lotre miliaran rupiah pun dalam beberapa bulan tingkat kebahagiaannya balik lagi ke level normal, sama kayak sebelum dia menang. Soalnya, otak kita butuh kontras buat bisa ngenalin kalau ada yang berubah. Ada juga penelitian soal deprivasi sensorik. Orang yang dimasukin ke ruangan tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa rangsangan apapun. Dalam beberapa jam doang, otak mereka udah mulai berhalusinasi. Bukan karena ruangannya berbahaya, tapi karena otak manusia emang gak dirancang buat hidup di kondisi yang flat tanpa variasi sama sekali. Nah, ini yang kejadian sama Squidward, cuma versinya bukan secara fisik, tapi secara sosial. Tentacle Acres ngasih dia lingkungan yang flat secara sosial. Semua orang sama kayak dia. Semua hari berjalan sama, gak ada satupun yang beda. Filsuf Sartre pernah bilang,
neraka itu adalah orang lain. Sindiran soal gimana keberadaan orang lain sering jadi sumber derita kita. Tapi di sini, ironinya malah dibalik 180 derajat. Begitu Squidward berhasil nyilangin total orang lain yang berbeda dari dirinya, dia nggak nemu surga yang dia bayangin. Dia malah nemu neraka versi lain. Dunia tanpa kontras, di mana dia kehilangan rasa siapa dirinya sendiri. Buktinya jelas kelihatan di scene berikutnya. Begitu dia pegang lagi alat peniup karang dan bikin kekacauan kecil di tengah kota yang super rapi itu, dia langsung ngerasa hidup lagi buat pertama kalinya sejak dia pindah. Itu bukan kebetulan, itu otaknya yang akhirnya nemu balik kontras yang udah lama hilang dari hidupnya. Ada satu teori lebih tua lagi yang bisa ngejelasin semua ini dari sudut yang berbeda. Filsuf namanya Boethius, hidup di abad ke-6 Masehi, punya konsep yang dia sebut roda keberuntungan. Intinya, nasib manusia itu kayak roda yang terus berputar, nggak ada yang tetap di posisi yang sama selamanya. Menurut dia, kebahagiaan yang datang dari harta, kenyamanan, atau ketenangan duniawi itu cuma kebahagiaan palsu. Soalnya semuanya sementara dan selalu datang sepaket sama rasa takut kehilangan atau rasa bosan begitu roda itu balik berputar. Tentacle Acres itu persis kebahagiaan palsu yang dia maksud. Ketenangan yang Squidward kejar mati-matian, begitu rodanya nyampe di titik jenuh, ketenangan itu malah berubah jadi kehampaan. Menurut Boethius, kebahagiaan sejati itu harus tahan lama dan gak datang bareng rasa gak puas. Sesuatu kayak ilmu pengetahuan atau ketenangan dari dalam diri sendiri, bukan ketenangan fisik yang dicari dari luar. Dan itu yang gak pernah berhasil dipahami Squidward dari awal sampai akhir. Dia ngejar ketenangan fisik, dapet terus kehilangan lagi. Roda itu tetap berputar, gak peduli seberapa keras dia coba berhenti di satu titik. Tetangga-tetangganya di Tentacle Acres mumpul jadi satu kerumunan, ngejar dia sambil bawa daftar komplain yang udah disusun rapi. SpongeBob sama Patrick juga ikut datang ke sana, niatnya minta maaf dan ngajak Squidward balik. Tapi saking miripnya semua warga di situ, mereka berdua nggak bisa nemu mana yang Squidward di antara kerumunan itu. Di tengah kekacauan itu, Squidward malah ngambil alat peniup karang dan nerbangin dirinya sendiri keluar dari Tentacle Acres sambil teriak freedom. SpongeBob cuma bisa bilang, yang jelas itu bukan dia. Padahal yang baru aja kabur sambil teriak bebas itu Squidward sendiri. Hidup paling sempurna yang dia kejar mati-matian justru jadi penjara paling sepi yang pernah dia tempatin. Dan kekacauan kecil yang dulu dia benci, ternyata satu-satunya hal yang bikin dia ngerasa bener-bener hidup. Kalau lu suka pembahasan kayak gini, pencet subscribe biar nggak ketinggalan video gua selanjutnya.